Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 8 orang. Yang pertama, Berliando Saputra. Yang kedua, Agnes Tamba. Yang ketiga, Indri Wayuni. Yang keempat, Anjul Fiandri. Yang kelima, Erika Pratiwi. Yang keenam, Meliana Tamba. Yang ketujuh, Ngatini. Yang kedelapan, Aditya Suwito. Kami akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik. Yang kedua, fungsi anggaran sektor publik. Yang ketiga, jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang keempat, prinsip anggaran sektor publik. Yang kelima, proses penyusunan anggaran sektor publik. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Merupakan instrumen akuntabilitas atas program-program yang dibiayai dengan uang publik informasi dalam anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan, pendapatan, dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik berisi tentang dua hal. Yang pertama, biaya atas rencana-rencana yang dibuat. Yang kedua, berapa banyak biaya dan cara memperoleh biaya untuk mendanai rencana tersebut. Fungsi anggaran. Ada 8 fungsi anggaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat, sebagai alat politik. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, sebagai alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, sebagai alat pemotivasi. Yang kedelapan, sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Yang pertama, alat perencanaan. Merencanakan yaitu satu, tindakan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, berapa biaya yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, berapa hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran digunakan untuk yang pertama, merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan orang dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Yang ketiga, mengalokasikan dana dan berbagai program dan kegiatan telah disusun. Yang keempat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, alat pengendali. Anggaran digunakan untuk menghindari yang pertama, overspending, 2. Underspending, dan misappropriation, sehingga tidak terjadi pemborosan, korupsi, dan efisiensi anggaran. Anggaran berfungsi untuk memonitor kondisi keuangan dan melaksanakan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, menghitung selisih anggaran. Yang ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. 3. Alat kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, melalui anggaran, pemerintah dapat melakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Fungsi anggaran. Yang keenam itu ada alat penilaian kinerja.
merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif. Yang kedua, kinerja eksekutif dari nilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Yang ketujuh, alat motivasi. Untuk memotivasi manajer dan staf agar bekerja 3E agar tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, anggaran harus bersifat challenging but achievable atau demanding but achievable, yang dimaksud target jangan terlalu tinggi sehingga dipenuhi tapi jangan terlalu rendah sehingga mudah dicapai. Fungsi anggaran yang ke-8 yaitu alat menciptakan ruang publik. Seluruh komponen pemerintahan, publik dan organisasi lainnya harus dilibatkan. Sarana publik untuk menyampaikan pendapat sehingga dapat mengambil tindakan. Jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional. Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari pemerintah dan belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya satu periode anggaran dan tidak menambah aset pemerintah. Yang kedua, anggaran modal atau investasi, berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan lain-lain. Kemudian belanja modal, yaitu pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun periode anggaran dan akan menambah aset pemerintah dan selanjutnya. Prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama, otorisasi legislatif. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Yang keempat, periodik. Yang kelima, akurat. Yang keenam, jelas. Dan yang terakhir, diketahui publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik memiliki 4 tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dalam keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Siklus anggaran. Siklus anggaran memiliki 5 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan anggaran adalah taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang kedua, tahap ratifikasi. Tahap ratifikasi adalah tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Yang ketiga, tahap implementasi adalah harus diamankan di dalam dan diperlihatkan oleh manajer keuangan. Tahap keempat adalah tahap laporan dan evaluasi yang berkaitan dengan bidang akuntansi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi.